Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita setiap pekan. Dan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan kita melanjutkan tentang fikih zakat sebagaimana yang termaktub dalam buku himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang zakatuz zur' atau yang orang bilang dengan zakat tanaman. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tentang zakatul mawashi atau orang bilang zakat hewan atau zakatul hayawan, sebagaimana yang tertera di dalam buku HPT ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang zakatul mawashi atau zakatul hayawan ini perlu kami sampaikan ada beberapa istilah ulama. Kalau di dalam buku-buku turos banyak disebutkan zakatul mawashi. Zakatul mawashi ini dari kata masyiyah. Masyiyah itu artinya apa? Artinya yang berjalan. Jadi kalau masya yamshi itu artinya berjalan. Kalau jamaknya adalah al-mawashi. Di dalam buku HPT ini disebutkan idza kanat indakan na'amu wa hiya al-ibilu wal ghanamu wal baqaru. Apabila kamu mempunyai hewan ternak, yakni unta, kambing atau sapi. Di dalam buku HPT ini disebutkan hanya 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati. Apabila kita lihat di dalam buku-buku turos atau buku-buku kontemporer terkait dengan masalah zakat, ada beberapa hal yang perlu kita perjelas dulu, bahwasanya zakat binatang ternak ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, kurang lebih ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah hewan itu sudah 1 tahun berada pada pemiliknya. Artinya kalau hari ini kita membeli hewan, maka hewan itu wajib dizakati kalau sudah 1 tahun menjadi milik kita, atau orang bilang dengan haul, haul gitu. Kemudian yang kedua, zakat hewan itu harus sudah mencapai nisab. Sebagai pengingat, nisab itu adalah batas minimal
hewan yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, hewan tersebut harus digembalakan di padang atau di lapangan, ya. Lapangan yang mana menjadi milik umum, ya, bukan milik seseorang tertentu, milik umum. Artinya apa? Artinya binatang itu digembalakan dan yang pemilik binatang itu tidak perlu mengeluarkan biaya operasional. Maka para ulama mengatakan jika hewan-hewan itu kalau orang zaman sekarang dikandangkan, kemudian untuk operasional sehari-hari dia itu harus mencari rumput, kemudian dia harus mungkin kalau orang zaman sekarang itu ada namanya fermentasi, pakannya itu tidak didapat dengan gratis, maka sebagian besar ulama mengatakan binatang seperti ini tidak masuk kategori yang wajib dizakati, ya, yang wajib dizakati. Kemudian yang syarat yang keempat adalah bahwasanya binatang itu tidak boleh dipekerjakan, tidak dipakai untuk menarik dokar, tidak dipakai untuk apalagi ngeluku, ya, atau sejenisnya. Jadi itu 4 syarat yang harus terpenuhi apabila seorang amil, misalnya layismu Pak Dr. Juwanto misalnya punya kambing 45, secara hitungan sudah masuk nisab. Setelah dicek ke sana ternyata untuk nyari pakan itu harus ke sana kemari, maka ini seorang amil harus mengetahui. Nah, ini yang kemarin 1 hari penuh dan hari ini Majelis Tabligh dan Dakwah khusus kerjasama dengan Layismu mengadakan workshop dai zakat. Artinya apa? Seorang amil harus selalu menambah literasi tentang zakat, sehingga jangan sampai mengambil zakat dari orang yang sebenarnya tidak mempunyai kewajiban zakat. Nah, akan tetapi meskipun seandainya hewan yang dimiliki itu sudah mencapai nisab, misalnya 45 ekor kambing, tapi cara memberi makannya dengan cara mencari rumput ke sana kemari. Nah, meskipun tidak dibebankan untuk zakatul mawashi atau zakat binatang ternak, akan tapi ada sisi lain yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu apa? Seandainya hewan itu diperjualbelikan, misalnya beli hari ini, nanti menjelang Idul Fitri atau Idul Adha dijual, maka dia terkena zakatul tijarah, ya. Akan tetapi antara zakatul mawashi dengan zakatul tijarah itu aturan dan berapa yang wajib dizakati itu berbeda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 4 poin, ya, 4 poin yang barangkali perlu kita ketahui bersama syarat-syarat mengapa hewan ternak itu dizakati. Tadi yang pertama adalah harus mencapai nisab, kemudian yang kedua harus mencapai haul, yang ketiga digembalakan di padang yang tidak memerlukan biaya, dan yang keempat adalah tidak diperkerjakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam buku HPT ini hanya disebutkan hewan yang wajib dizakati atau disebut dengan binatang ternak itu 3, yaitu onta, kambing, atau sapi. Para ulama sudah menganalogkan bahwasanya kerbau itu masuk kategori sapi. Maka ini kadang-kadang menjadi sedikit
perlu wawasan ketika dalam berkorban. Ada sebagian kita mungkin pokoknya nek ora sapi tidak harus sapi, nggak mau kerbau, boleh-boleh saja. Kan tapi para ulama kita mengkiaskan atau menganalogkan bahwasanya sapi dan kerbau itu masih dalam satu rumpun, hanya beda warna aja, ya, hanya beda warna. Meskipun juga ada hewan kerbau tapi warnanya putih. Nah, mengapa para ulama atau dalam hadis itu disebutkan hanya 3 ekor atau 3 jenis binatang ini? Al-Imam An-Nawawi ya, dalam bukunya Al-Majmu' beliau mengatakan dari beberapa binatang ternak ya, yang mudah untuk dipelihara dari mulai unta, kambing, sapi, kerbau, kuda, banteng atau jenisnya, ini ketiga binatang inilah yang paling mudah untuk dipelihara, paling mudah untuk dikembang biakan, dan paling banyak manfaatnya. Paling banyak manfaatnya. Kalau kambing bisa disembelih, ada susunya, ada apa lagi Pak? Bulunya. Jadi antara kambing domba, kambing apa lagi? Jawa, pokoknya kambing ini banyak sisi yang bisa dimanfaatkan dari kambing ini. Kemudian juga ada onta. Onta juga banyak dimanfaatkan. Dagingnya ya, juga nyun sewu, air kencingnya. Ya. Ini saya dapat dapat WA itu, di antara sebab orang Wahabi harus dijauhi itu adalah karena sukanya minum atau menggunakan air kencing unta. Ya, padahal memang banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya manfaat daripada air kencing unta ini. Ya, dan sudah menjadi ijma ulama ya, ijma ulama bahwasanya kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu kotorannya tidak najis. Meskipun belum ada sama sekali orang-orang itu yang mengatasnamakan dirinya Wahabi. Jadi Wahabi itu adalah julukan. Jadi kalau ada orang yang menuduh Muhammadiyah ki Wahabi, ya biarkan saja. Atau orang Saudi, orang Wahabi itu ibadahnya tidak sah karena dia misalnya menggunakan air kencing unta untuk beberapa keperluan. Ya ini mungkin ya, dia literasinya atau pikniknya kurang jauh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unta ini bisa dimanfaatkan dagingnya dan lain sebagainya. Kemudian sapi dan kerbau itu juga banyak sekali manfaatnya. Ya, susunya, kalau kerbau ada susunya nggak Pak? Ya ada. Cuman susu kerbau mungkin orang beda. Tapi kalau susu sapi lebih mudah orang mencerna. Karena apa? Karena mungkin jarang. Ya karena mungkin jarang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi sebab ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, kenapa dalam hadis-hadis Nabi itu hanya 3 jenis binatang ini yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat hewannya. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam perkembangannya para ulama kita itu berbeda menjadi 2 pendapat. Bagaimana dengan hewan-hewan yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut? Misalnya apa? Misalnya sekarang ada istilah kuda liar. Kuda liar kalau di daerah Sumbawa atau sejenisnya itu kan juga dibiarkan di padang yang luas, juga bisa dimanfaatkan susunya. Nah, juga bisa dimanfaatkan susunya. Sebagian orang mengatakan, apakah dagingnya bisa dimanfaatkan Pak?
Nah, ini sebagian ulama juga mengatakan selama tidak digunakan untuk bekerja, menarik beban, maka dagingnya boleh dimakan. Oleh karena itu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam buku ini bahwasanya sebagian besar ulama, baik itu mazhab Hambali, kemudian ada lagi mazhab Syafi'i, kemudian beberapa orang lagi mengatakan tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan pada hewan selain 3 tadi itu, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan unta. Kambing ini juga masuk serumpunya Pak ya, ada kambing Jawa, ada domba dan sebagainya. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya hadis Nabi Muhammad SAW yang dirawikan oleh Imam Bukhari mengatakan, laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi shadaqah. Ya. Tidak diwajibkan bagi seorang muslim pada kudanya dan budaknya itu sedekah. Jadi kalau orang punya kuda yang begitu banyak atau punya budak yang banyak, maka dia tidak diwajibkan untuk sedekah. Akan tapi Imam Hanafi ya mengatakan tetap diwajibkan sedekah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah jenis binatang apa yang wajib dizakati, kita katakan ada 2 perbedaan ulama. Yang pertama, binatang yang sudah disepakati wajibnya, yaitu ada 3 jenis, yaitu sapi, domba, kemudian unta. Dan yang tidak disepakati atau di dalamnya ada perbedaan, itu adalah kuda. Ya. Mengapa? Karena alasan para ulama, kuda ini sangat susah untuk dikembangbiakkan. Barangkali Bapak Ibu yang terbiasa punya kuda, ya, mungkin bisa mengetahui bagaimana susahnya orang itu kalau memperkembangbiakkan kuda, ya, mengembangbiakkan kuda. Ya, mungkin ada yang hobi kuda bisa mengetahui. Oleh karena itu, hikmah daripada syariat Islam mengapa hanya mewajibkan zakat itu pada 3 jenis binatang, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan domba. Ini karena di antara hikmahnya adalah mudah untuk memperkembangbiakannya dan bisa banyak hal yang diambil hikmahnya atau manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam pembahasan masalah zakat binatang ini atau zakat hewan ternak ini, ya, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, ada 4 syarat, ya, yang harus dizakati, atau 4 syarat seseorang itu ketika harus mengeluarkan zakat binatang ternak. Nah, kemudian lebih dahulu di sini disebutkan ada 4 jenis, ya, ada 4 jenis binatang ternak. Yang pertama adalah binatang ternak yang digembalakan. Binatang ternak yang digembalakan yaitu apa? Yang pemiliknya itu menggembalakan binatangnya atau hewan-hewan piaraannya itu di beberapa tempat yang sifatnya umum. Di situ dia tidak dikenakan biaya, atau orang sebut dengan saimah, ya. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali dengan kata saimah. Nah, ini maksudnya adalah binatang ternak yang digembalakan, dan inilah yang wajib, ya, dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga ada binatang ternak yang tadi dipelihara tapi dengan cara diberi makan, yaitu petugasnya itu atau pemiliknya itu mencarikan makanan-makanan untuk
diberikan kepada hewan-hewannya, dan ini tidak termasuk zakat, tidak wajib dizakati. Kemudian ada binatang ternak yang dipekerjakan, ya. Ini juga tidak wajib dizakati kecuali Imam Malik, ya. Imam Malik. Jadi Imam Malik rahimahullah itu mengatakan bahwasanya meskipun sapi atau kerbau itu dipakai untuk membajak, dipakai untuk menarik, pedati atau dokar, maka dia tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ini perkataan Imam Maliki. Tentunya berbeda dengan perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jenis binatang ternak yang dipakai untuk perdagangan seperti penggemukan, kemudian pembesaran. Nah, ini semua meskipun diberi makan dengan cara difermentasi atau sejenisnya, kemudian tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya secara atau berdasarkan nisab binatang ternak, akan tapi wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan perdagangan atau dikenakan zakat perdagangan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa poin-poin penting, ya, sebelum kita membahas tentang zakat hewan atau zakat peternakan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku Himpunan Putusan Tarji'in disebutkan, apabila kamu mempunyai hewan ternak yaitu onta, kambing atau sapi, sudah kita jelaskan kenapa 3 jenis ini dan bagaimana jika ada selain 3 jenis. Kemudian dilanjutkan, jumlahnya sampai nisab, yaitu 5 ekor onta, ya, 40 ekor kambing atau 30 ekor sapi. Jadi nisabnya onta itu cukup 5 ekor, nisabnya kambing itu 40 ekor, dan nisabnya sapi atau kerbau itu 30. Sedangkan telah setahun menjadi kepunyaanmu, telah setahun menjadi kepunyaanmu, maka keluarkanlah zakatnya menurut ketentuan sebagai berikut. Ini ketentuan bagaimana kita mengeluarkan zakat hewan ternak. Untuk onta 5 sampai 24 ekor onta, tiap 5 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing. Kemudian 25 ekor sampai 35 ekor onta dikenakan zakatnya seekor anak onta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mempunyai 5 ekor onta, kalau 5 ekor onta itu nilai uangnya itu kalau dianggap 1 ekor onta itu sampai 70 juta ya mungkin atau lebih, berarti mempunyai uang kurang lebih sekitar 350 juta atau mungkin kurang dari itu, tergantung berapa nilai ekor onta itu. Kemudian untuk kambing, ya, untuk kambing 40 ekor sampai 120 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing, dan seterusnya. Adapun 121 ekor sampai 200 ekor dikenakan zakatnya 2 ekor kambing. Kemudian untuk sapi atau untuk kerbau masing-masing dikeluarkan zakatnya. Jika sudah mencapai 30 ekor maka wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah zakat hewan ternak ini ada beberapa poin yang perlu kita perjelas. Yang pertama, dalam buku hasil diskusi para ulama zakat atau ulama fikih kontemporer, ulama-ulama yang muasirah dan juga bersandarkan pada bahwasanya hadis-hadis dan pendapat-pendapat para ulama zaman dahulu. Yang pertama, tadi kita katakan bahwasanya ada 3 jenis ekor binatang zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu apa? Yang pertama adalah sapi atau kerbau, kemudian yang kedua adalah domba atau kambing, yang ketiga adalah unta. Mengapa Imam Abu Hanifah, tadi kita katakan Imam Abu Hanifah salah satu ulama yang mengatakan diwajibkannya zakat bagi kuda. Mengapa? Karena beliau mengatakan bahwasanya hampir semua para ulama di dalam berbagai bukunya, ulama kontemporer ini maksudnya, mengatakan diperbolehkannya menganalogkan zakat. Jadi fikih yang paling banyak mengalami perluasan itu adalah fikih zakat. Jadi fikih yang paling banyak mengalami perluasan itu adalah fikih zakat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nisab misalnya. Tadi kita katakan kambing itu atau onta, kalau sudah 5 ekor onta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Pertanyaannya, bagaimana jika misalnya 4 onta itu dimiliki sudah 1 tahun, tapi setengah tahun ke belakang keluar anaknya, sehingga ketika sudah genap 1 tahun atau 1 haul itu jumlahnya menjadi 5. Nah, apabila dihitung masa haulnya ini, maka baru terhitung 4,5. Begitu juga kambing, tadinya punya 30 atau 38, kemudian setengah tahun terakhir kambingnya beranak menjadi 2, sehingga jumlahnya genap menjadi berapa? 40. Jadi yang 38 itu sudah genap 1 tahun, yang 2 baru setengah tahun dimiliki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya hal yang demikian ini tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut hampir semuanya para ulama sepakat. Para ulama sepakat. Jadi kalau kita mempunyai hewan ternak yang setengah tahun itu baru 38 untuk kambing misalnya, kemudian setengah tahun ke belakang beranak 2 sehingga jumlahnya 40, maka yang demikian ini termasuk dihitung 1 tahun sehingga jumlahnya menjadi apa? Menjadi 40. Nah, itu poin yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya, ketentuan zakat binatang ternak ataupun juga zakat yang lain yang wajib kita ketahui adalah zakat itu apakah merupakan kewajiban yang melekat setiap tahun, yang melekat setiap tahun, atau berdasarkan harta yang dimiliki. Contoh misalnya hewan ternak tadi, setelah 1 tahun, dihitung setahun, saya memiliki hewan ternak, yaitu jumlahnya berapa? 39. Kemudian mendekati
genap 1 tahun tambah 1 anakan, jumlahnya 40, tapi itu tidak saya keluarkan zakatnya. Di tahun berikutnya lagi hewan kambing saya jumlahnya tetap berapa? Tetap 40 ya, tetap 40, tidak ada tambahan. Nah, berapa zakat yang harus saya keluarkan? Apakah 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing? Di sini terjadi perbedaan para ulama. Pendapat yang pertama, yaitu jumhur atau sebagian ulama mengatakan dalam hal ini yang wajib dikeluarkan itu adalah 1 ekor. Mengapa? Karena kalau saat dulu waktu hewannya genap 40, meskipun anakan 1, dia keluarkan zakatnya, ya kan? Setelah setahun kok kambingnya tidak berkembang, maka berarti kan jumlah kambingnya kan berapa Pak Ibu? Seandainya dikurangi 1, 39. Berarti zakatnya hanya cuma 1. Tapi para ulama yang lain, di antara Imam Abu Hanifah mengatakan tetap dikeluarkan berapa? Zakatnya 2 ekor. Karena zakat itu ya menjadi beban orang yang punya harta. Jadi dulu 40, sekarang 40, dulu enggak dikeluarkan zakatnya, ya salah dia. Hari ini 40 ya wajib dikeluarkan zakatnya, berarti 2 tahun berturut-turut zakatnya 1 sama 1 berarti 2. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, sebagian besar ulama lebih condong kepada pendapat yang pertama. Jadi zakat itu dihitung berdasarkan harta yang dimiliki, bukan kewajiban merupakan per tahun. Artinya kewajiban per tahun tetap dihitung, tapi tergantung harta yang dimiliki. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hewan ternak yang wajib dizakati ini, termasuk satu hal yang harus diketahui oleh para amil, yaitu adalah hendaknya memilih binatang-binatang ternak yang tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek. Misalnya ada orang punya unta 5 atau punya kambing 40. Kambingnya itu gemuk-gemuk, ada yang kurus, ada yang sedengan, ada yang cepat kembang biaknya. Maka seorang amil itu sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW, hendaknya mengambil binatang ternak yang tengah-tengah, tidak yang sangat disayang oleh siapa pemiliknya, juga tidak sangat dibenci atau karena kurang baik oleh pemiliknya, tapi diambil yang tengah-tengah. Artinya apa? Artinya seorang amil jangan sampai mengambil harta itu di luar keridhaan siapa? Muzakinya. Ini yang harus diketahui oleh para pegawai atau petugas lajis, ya. Baik itu apapun, jenis harta apapun, maka ambillah harta dari muzaki itu atau munfik itu berdasarkan keridhoannya, ya, berdasarkan keridhoannya. Dan juga seorang muzaki atau seorang yang berinfak itu, berikanlah harta yang menurut Anda itu Anda ikhlas mengeluarkannya, tapi jangan sampai yang tidak bernilai, yang tidak bernilai. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhiri. Jadi kamu saja itu tidak mau memanfaatkan, kok kamu berikan kepada orang lain. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat atau infak, ya, itu hendaknya
pilihkan harta yang layak, ya, meskipun tidak harus yang paling baik menurut kita. Maka oleh karena itu para amil ini harus mengetahui kriteria tentang ketentuan daripada zakat hewan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku ini juga disebutkan bagaimana dengan zakat hewan-hewan yang tidak disebutkan tadi, atau hasil yang hasil yang didapatkan dari binatang ternak, misalnya susunya, kemudian domba bulunya, kemudian misalnya ada sutra, ya, kemudian ada telurnya, kemudian juga ada madu, ya. Jadi zaman dulu juga sudah disebutkan tentang zakat madu atau zakat telur atau segala hasil yang didapatkan dari binatang-binatang yang tidak dikeluarkan zakatnya. Maka di sini disebutkan semuanya itu masuk dalam kategori zakat perdagangan, ya. Zakat perdagangan tergantung berapa, ya, uang itu yang dihasilkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kesepakatan, ya, yang harus kita ketahui bersama dan harus kita amalkan bahwasanya seseorang itu tidak boleh dalam hatinya itu ada hilah untuk menghindarkan diri dari kewajiban berzakat. Misalnya menjelang 1 tahun kambingnya itu jumlahnya 40, ya. Kambingnya berapa? 40. Kemudian supaya tidak terkena zakat, maka kambing itu terus dia sembelih atau terus dia jual. Atau misalnya seseorang mempunyai harta, mempunyai emas dan lain sebagainya, yang mendekati haul itu dia wajib zakat, tapi dia tidak ingin mengeluarkan zakatnya, kemudian dia mencari hilah, kemudian akhirnya dia tidak diwajibkan zakat, maka ini memang secara hukum fikih amil tidak berhak untuk mengambil. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi maupun apa yang keluar dari hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, ya, semua apa yang kita niatkan, yaitu untuk berlari dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat ini kita tekankan kewajiban yang bersifat sosial dan juga kewajiban yang bersifat ubudiyah, ya. Ada sisi sosialnya, ada sisi ubudiyahnya. Maka banyak sekali para penguasa baik zaman dahulu maupun zaman sekarang itu yang begitu intens memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah zakat, ya, sampai-sampai sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar, beliau mengatakan, saya akan memerangi orang yang meninggalkan atau tidak mau membayar zakat. Bahkan sebagian mengatakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu diperangi dalam keadaan riddah atau keluar dari Islam. Kemudian juga kita lihat beberapa negara-negara yang tingkat kesadaran zakatnya sangat tinggi, ya. Tingkat kesadaran zakat sangat tinggi. Timur Tengah itu kesejahteraan rakyatnya itu sangat bagus, ya, sangat bagus. Dan ini mulai
ditiru oleh beberapa negara-negara Asia Tenggara atau selain Timur Tengah. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketentuan dalam zakat yang perlu kami sampaikan bahwasanya sejak zaman dahulu hukum asal yang boleh memungut zakat atau zakat itu diberikan kepada penguasa, ya. Zakat diberikan kepada siapa? Penguasa. Mengapa? Karena penguasa itulah yang memiliki segala perangkat, baik kekuatannya sehingga bisa memaksa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, atau hal-hal lain yang sehingga tidak banyak lagi biaya operasional yang harus dikeluarkan. Akan tetapi zaman dahulu juga sudah dimulai. Ketika penguasa itu sudah tidak bisa dipercaya karena suatu hal, maka orang-orang diperbolehkan untuk memberikan zakatnya atau sejenisnya kepada lembaga-lembaga yang selain pemerintah, selain penguasa, atau kepada individu perorangan. Maka sekali lagi sering kita katakan, saya secara pribadi dan beberapa buku juga belum ada kita mendapatkan haramnya memberikan zakat secara langsung kepada pribadi mustahiknya. Akan tapi kita katakan, apabila kita ketahui ada lembaga-lembaga yang bisa dipercaya, maka salurkanlah zakat itu kepada lembaga tersebut. Insya Allah lebih selamat, lebih bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena menjauhkan diri dari sifat riya dan sum'ah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih zakat yang kita sampaikan, yang kita dasarkan dari pembahasan yang ada pada kitab Himpunan Putusan Tarjih. Jadi dalam buku Himpunan Putusan Tarjih ini disebutkan zakat ini hanya diwajibkan untuk 3 jenis binatang ternak, yaitu unta, kambing, sapi. Dan inilah pendapat jumhur ulama atau sebagian besar ulama, baik itu Maliki, baik itu Hambali, baik itu Syafi'i. Dan apabila ada yang mengatakan selain ini wajib dizakati seperti kuda, maka itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian kesimpulan yang kedua, ada syarat yang wajib dipenuhi apabila seorang amil hendak mengambil zakat binatang ternak dari pemiliknya. Yang pertama adalah sudah mencapai nisab, yaitu 5 ekor unta, 40 ekor kambing, dan 30 ekor sapi atau kerbau. Kemudian yang kedua sudah mencapai 1 haul, dan yang ketiga binatang itu digembalakan. Artinya apa? Artinya tidak diambilkan makanan, tidak diretke atau tidak diberikan makanan yang membutuhkan biaya operasional. Dan yang keempat adalah binatang ternak itu tidak dipakai untuk bekerja. Meskipun Imam Maliki mengatakan apabila binatang ternak itu dipakai untuk bekerja, tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah bahwasanya selain binatang ternak ini, ayam, unggas, dan semua benda yang dihasilkan dari binatang ini, misalnya telur, bulu dan sebagainya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tapi dihitung berdasarkan zakat perdagangan yang tentunya nisab dan caranya berbeda. Inilah yang harus diketahui oleh para amil, sehingga dia bisa mengambil harta dari pemiliknya berdasarkan keridhoannya pemiliknya, sehingga tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Insyaallah akan kita
lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang zakat perdagangan. Mengingat zakat dagang ini banyak sekali furuk-furuk atau hal-hal detil yang perlu kebijaksanaan dan perlu keluasan hati dan pemikiran orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Apabila ada khilaf atau salah kami dalam menjelaskan, insya Allah akan kita perjelas atau akan kita benarkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan tidak menjadi yang madharat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.